Puji syukur nama Tuhan ya. Sekali lagi shalom buat Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Saya bersyukur bahwa hari ini saya mendapat sebuah kehormatan untuk bisa melayani. Dan hari ini kita bertemu kembali di dalam kebenaran firman Tuhan, yang hari ini saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan setiap Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Tapi sebelum kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala terlebih dahulu dan kita mau sama-sama berdoa. Dan kita mau mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur buat pertolongan penyertaan Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Karena itu hari ini kami mau melihat bagaimana tangan Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami tahu Kau bersama-sama dengan kehidupan kami. Di masa kekelaman terjadi, Tuhan Kau ada. Di masa sukacita dan penuh penghiburan, disitulah Tuhan juga menyertai kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami pada hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga pada saat firman Tuhan diberitakan, kami memiliki hati yang gembur Tuhan. Lalu kami mau memberkati kehidupan kami. Lewat hidup kami mau ada banyak orang-orang juga melihat bahwa karya Tuhan nyata. Urapi hamba-Mu sebagai alat hanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu ini, pakai hari ini untuk menyampaikan firman-Mu, dan ini akan membangun setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, puji nama Tuhan ya. Saya mendapat sebuah kesempatan kembali untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau membagikan dengan sebuah temanya dalam segala hal kita tetap mengucap syukur, atau give thanks. Di tengah-tengah kita bersukacita, kalau kita mengucap syukur, semuanya mudah. Kalau saya lagi berkelimpahan, saya mengucap syukur, itu akan sangat dengan mudah sekali kita lakukan. Tetapi pertanyaannya, di tengah-tengah kamu di dalam sebuah lembah kekelaman, apakah kita masih mengucap syukur? Di tengah-tengah kehidupan yang ketidaknyamanan terjadi dalam hidup kamu hari ini, bisakah kita tetap mengucap syukur? Nah, karena itu hari ini saya membagikan firman Tuhan bicara tentang mengucap syukur. Itu sangat penting sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu kau percaya kepada Kristus dan Kristus ada di dalam kehidupanmu, kita mesti belajar dan percaya bahwa dalam kehidupan kita gak ada yang kebetulan. Karena itulah apapun yang terjadi, ya, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam kitab Filipi 4 ayat 4 berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan mau hidup kita bersukacita pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata di dalam kitab Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan dan bersukacitalah. Kenapa sukacita itu begitu penting dalam kehidupan kita? Nah, ini bicara tentang sudut pandang. Seringkali kita salah. Kita mau belajar menggunakan sudut pandang Tuhan melihat dan bukan menggunakan sudut pandang dunia melihat. Satu ketika ada seorang anak, jadi ada seorang anak ini ditanya sama gurunya. Jadi ada kelas isinya anak-anak semua. Tolong ceritakan hubungannya orang tuamu bekerja dengan Tuhan, dia bilang ya. Kira-kira kalau orang tuamu bekerja, hubungannya dengan Tuhan apa? Weh, gitu ya. Silakan pulang, jadikan ini PR katanya. Ini PR kamu, tolong kamu kerjakan. Tanya orang tua kamu. Akhirnya diskusi, mereka pulang semua anak-anak nanya orang tuanya. Besoknya kembali ke kelas. Lalu si guru bertanya, ingat adik-adik, anak-anak, mana PR-nya? Tolong dikerjakan ya. Saya mau tanya, apa hubungan kerjaan orang tua kamu dengan Tuhan? Wah, anak yang pertama papanya pilot. Wah, ditanya, pekerjaan papa kamu apa? Pilot. Wih, pilot. Hubungannya dengan Tuhan sama seperti Kristus yang mengendarai pesawat terbang. Wih, betul bagus ya. Ya, papa yang pertama dikasih tahu pilot. Lalu ada lagi apa? Saya orang tuanya sebagai guru. Oh, guru. Apa hubungannya dengan Tuhan? Sama seperti Kristus. Dia mengajarkan tentang kebenaran kepada orang-orang. Wow, luar biasa. Anak-anak ini mulai ditanya satu persatu, menjawab dengan luar biasa. Tapi ada satu anak ditanya, papa kamu jadi pekerjaannya apa? Dia diam aja. Loh, papa kamu pekerjaannya apa? Dia diam. Tiba-tiba dia menjawab, papa saya adalah pemungut sampah. Kok pemungut sampah?
Anak-anak yang lain tertawa dengan sangat luar biasa ngeledekin dia. Lalu ibunya nanya, gak apa-apa nak, coba ceritakan, apa hubungannya pemungut sampah dengan Tuhan? Lalu anak ini mulai bercerita, sama seperti Tuhan. Pekerjaan papa saya mengambil sesuatu yang tidak berharga di jalanan, dijadikan sesuatu yang sangat berharga. Bukankah itu yang Tuhan lakukan? Kaget satu ruangan itu dan termasuk gurunya. Bukankah itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita? Kalau kita sadar bahwa kita ini sebenarnya bukan sesuatu yang penting, tetapi karena Tuhanlah hidup kita jadi penting. Kalau saya sadar dengan kehidupan saya begitu luar biasa bagaimana dulu hidup saya bukan siapa-siapa sampai akhirnya Tuhan izinkan, ya, Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Dia. Bukankah sama seperti pemungut sampah tadi? Itulah yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Dia memungut sesuatu yang tidak berharga di jalan, ditaruh di belakangnya, lalu dia membawa barang-barang yang tidak berharga bagi orang lain ini, dijadikan sesuatu yang sangat berharga. Begitulah Kristus melakukannya. Nah, karena itu saudara harus tahu di dalam Roma 8 ayat 28, saya selalu mau mengatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di dalam Roma 8 ayat 28 dengan jelas berkata bahwa hidup kita ini gak ada yang kebetulan. Hidup kita ini betul-betul karena anugerah Tuhan. Saudara, kenapa perlunya kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan dengan bukan cara pandang saya? Kalau saya selalu memandang dengan cara mata saya melihat, saya akan selalu kecewa dengan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita, kita nggak perlu khawatir karena kita tahu dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu ada dalam bersama dengan kita. Nah, pertanyaannya begini, mengapa dong kita harus bersyukur sama Tuhan? Kenapa jemaat Tuhan yang hari ini ada, kita harus bersyukur? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi dia. Lalu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur bukan karena kamu diberkati, tapi mengucap syukur waktu kamu mengalami banyak hal-hal yang kadang-kadang kamu gak ngerti kok Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi kamu harus tetap mengucap syukur karena kita percaya akhirnya Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita. Pak, ada orang nanya saya, ini benar, ada orang nanya saya, telepon, dia memanggil saya kakak, Kak Denny tolong saya mau nanya dong. Boleh? Saya bilang apa? Kak, kalau saya ini sudah salah jalan, anggaplah saya sengaja udah tahu nih jalannya begini, tapi saya milih nggak mau milih begini, saya salah jalan. Apakah Tuhan sanggup mengembalikan saya kembali ke jalannya Dia? Saya cuma bilang begini, sekalipun kamu mengambil keputusan yang salah, Tuhan punya 1001 cara, dan Tuhan punya 1001 jalan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Jadi kita mesti belajar untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena itu mengucap syukurlah dengan segala hal. Ya, di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengucap syukur. Saya lagi betul-betul dapat sebuah premaan di dalam satu kitab yang saya mau bacakan ini. Di dalam Matius 20 sebenarnya ayat 1 sampai dengan ayat 16. Ya, nanti Bapak dan Ibu buka Alkitab sendiri di rumah ini. Saya lagi banyak dapat renungan beberapa waktu ini. Saya sering kali banget komplain sama Tuhan. Saya sering kali banget merasa bahwa kok Tuhan begitu, kok Tuhan begini. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan saya begitu luar biasanya. Di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16, di sini adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Jadi ceritanya Tuhan ini ibarat yang punya kebun anggur, ya Tuhan yang memiliki kebun anggur. Lalu Tuhan mempekerjakan orang-orang. Waktu Dia mempekerjakan orang-orang, namanya orang kerja kan di awal sudah bikin deal ya, berapa gajinya, berapa yang saya berikan. Nah, Tuhan sudah bilang bahwa waktu kamu bekerja di kebun anggur saya akan memberikan kamu upahnya adalah 1 hari 1 dinar. 1 hari hanya 1 dinar, oke. Dan semua sudah menyepakati itu. Tetapi pada realita kerjanya, ternyata ada orang yang masuk jam 9 pagi, pulang jam 5 sore, diberikan 1 dinar. Tapi ada orang yang minta izin kepada tuannya, lalu dia datang jam 3 sore dan selesai pada jam 5 sore, tetap diberikan upah
sampai jam 5 sore mulai komplain. Wah, ini asas ketidakadilan ini. Gak fair ini Tuhan. Kenapa Tuhan kasih kita yang kerja lebih banyak cuma 1 dinar, sedangkan dia yang jam 3 sore sampai jam 5 tetap diberikan 1 dinar. Ini bukan bicara soal adil atau gak adil, tapi ini bicara tentang itu hak prerogatifnya yang punya perkebunan, betul nggak? Yang penting saya memberikan sebuah janji kepada Anda bahwa waktu kamu kerja 1 hari, saya kasih kamu 1. Soal yang kerja dari jam 3 sore sampai jam 5 sore saya tetap kasih 1. Itu adalah hak saya yang punya pekerjaan. Tapi saya nggak melanggar aturan. Kenapa? Tetap saya kasih kamu 1 dinar. Karena memang kamu kerjanya 1 hari. Tetapi ada banyak pekerja-pekerja yang kerja seharian, dia komplain, Tuhan gak fair, Tuhan gak adil. Lalu saya teringat betul-betul itulah yang saya kerjakan. Waktu saya mulai bekerja melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan saya, lalu saya melihat orang lain kok kerjanya begitu tapi dia bisa dapatnya lebih dari saya. Lalu saya mulai komplain dalam hidup saya mulai bilang, mungkin gak komplain langsung, tapi seringkali otak saya berpikir yang aneh-aneh, ya, mulai berpikir tentang mungkin gak muncul ke mulut, tetapi pikiran saya sudah mulai melebar kemana-mana. Dan saya mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan ingetin saya dan Tuhan tegur saya dengan pekerjaan di kebun anggur ini. Semua itu adalah berkat Tuhan, ya. Nggak ada, kita nggak perlu iri dengan orang yang ada di sekitar kanan kiri kita, karena saya percaya berkat Tuhan itu tepat pada waktunya buat hidup kita, dan itu sesuai dengan apa yang memang kita butuhkan. Tuhan bilang makanya hak-hak gue dong, ya bener juga orangnya punya kantor dia. Yang penting aturannya nggak aku rubah, aku tetap kasih kamu 1 dinar, kamu tetap aku kasih yang 1, itu kemurahan. Tuhan ingetin saya begini, saya mau komplain apa lagi? Apa yang mau saya komplainin? Beberapa waktu lalu saya cuma bilang sama Tuhan, ini kisah nyata ya, bagaimana kenapa kita belajar untuk mengucap syukur. Beberapa waktu lalu saya bilang sama istri saya diingatkan betul-betul bahwa itu seperti flashback. Waktu saya mulai renungkan kebenaran, Tuhan ingetin saya, lu dulu tuh siapa? Lu tuh dulu siapa gitu ya. Lalu dia mulai ingetin bagaimana kehidupan saya dulu sampai sekarang. Lalu tiba-tiba saya buka mata saya tuh air mata sudah ngalir. Kenapa? Tuhan cuma ingetin begini, hidup lu aja udah anugerah, apa yang lu mau komplainin lagi? Jadi kalau hari ini kamu bisa seperti ini saja, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Jadi buat saya terserah deh, mau-maunya Tuhan mau ngapain, terserah Tuhan atur aja. Saudaraku, karena kebanyakan komplain itu yang membuat bangsa Israel muter-muter 40 tahun di padang gurun. Saudara, waktu saya ke Israel, padahal jarak antara padang gurun menuju ke tanah perjanjian, kalau naik mobil cuma 8 jam, jalan kaki anggap 40 hari. Itu bisa dibikin sama Tuhan 40 tahun, muter-muter aja. Kenapa sih? Apa yang membuat Tuhan kerjakan itu? Cuma 1, nggak ada apa-apa kok. Karena kedegilan hati bangsa Israel lah, makanya. Kenapa? Dikasih, bayangin 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, sepatunya aja gak rusak-rusak. Saudara, pas sepatu kita yang merek paling mahal aja coba pakai 40 tahun, hancur gak? Di zaman itu sepatu bangsa Israel itu gak hancur-hancur. Bukan hanya sepatu, mereka lagi kepanasan dikasih tiang awan, malam dikasih tiang api supaya gak kedinginan. Apalagi makan dikasih mana datang. Itu aja bangsa Israel nggak bisa mengucap syukur, tetap komplain sana komplain sini. Dan singkat cerita, yang terjadi adalah 40 tahun baru nyampe ke tanah perjanjian, padahal jarak tempuhnya kalau mau dilihat secara peta nggak jauh, saudara. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bahwa saudara harus yakin di tengah pandemi yang seperti ini, dengan kondisi yang saya tahu, kalau ada orang nanya saya, Pak kondisinya gimana? Semua juga lagi ngalamin sesuatu, memang kenyataannya memang nggak ada yang lagi mudah, semuanya lagi sulit. Tapi berani nggak kita mengucap syukur dalam setiap kondisi yang kita alami hari ini? Kalau kamu melihat ke dalam kehidupan kamu, mungkin saya berbeda karena saya dulu punya latar belakang yang kurang baik. Lalu saya melihat kehidupan saya sekarang dan Tuhan ingatkan saya, apalagi yang mau kamu komplainin? Saya cuma nangis. Saya cuma bilang, iya Tuhan. Hari itu di saat teduh pagi saya, ya biasa kami kirim di dalam grup, saya bilang begini sama si hidup saya cuma diingetin, saya ini dulunya sampah.
Kalau sampah hari ini diangkat oleh Tuhan jadi sesuatu yang berharga buat kehidupan Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan, buat saya, there is enough, cukup. Karena berapa tahun sih saya bisa tinggal di dunia? Sekarang umur saya 40 ditambah yang 40 lebih, ditambah lagi paling-paling 20 tahun, 30 tahun. Kalau ngelihat di gereja lokal saya, setiap minggu ada yang meninggal usianya 52, ada yang meninggal 57. Gak ada. Sebentar lagi saya akan kembali ke dalam kerajaan yang kekal. Karena itu gak ada lagi yang perlu saya banggakan, gak ada lagi yang perlu saya kejar. Tapi yang mau saya kejar adalah Tuhan dipermuliakan dalam setiap apapun yang saya kerjakan. Karena ujung terakhirnya saya gak akan pulang bawa apa-apa. Makanya saya cuma bilang hari ini Tuhan ingatkan kita, bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala kondisi dan keadaan. Karena teman-teman akan melihat di situ bahwa anugerah Tuhan berlimpah buat kehidupan kita. Kalau kamu selalu melihatnya ke atas, kamu akan selalu marah. Tuh orang lebih kaya dari gue. Tuh orang, kamu bawa Innova, orang udah bawa mobil lain. Kamu bawa Mercy, orang naik pesawat terbang. Orang naik pesawat terbang, dia punya kapal pesiar, pesawat terbang. Kamu melihatnya selalu ke atas, tapi belajar lihat apa yang ada di bawah. Waktu kamu lihat kamu sulit, tapi lihat hidup orang lain ada yang jauh lebih sulit dari kita. Waktu kamu ngalamin kendala, tapi orang lain ada yang lebih mengerikan dari kita. Karena itulah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara kita melihat bahwa anugerah Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur di dalam Tuhan? Alkitab berkata bahwa Tuhan itu punya rencana. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangannya apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara harus percaya bahwa kalau hari ini kamu gak melihat rancangan Tuhan itu jadi, percayalah bahwa rancangan Tuhan itu pasti terjadi. Kemarin saya baru sharing di kelas pemuritan Rumah Pemulihan New Hope. Saya menceritakan bagaimana soal rancangan Tuhan ini. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Dulu waktu saya menikah, jadi saya dari narkoba akhirnya menikah dengan istri yang percaya Tuhan karena kenalnya di gereja. Lalu waktu menikah saya mengambil keputusan, jadi sebelum nikah memang sudah sekolah teologi dan mengambil keputusan untuk saya mau mengabdikan hidup saya kepada Tuhan. Kami di rumah itu tinggal dengan mertua. Nah, makanya taman mertua indah itu paling indah. Kenapa? Kalau pulang makanan siap, taman mertua indah ya. Indah banget hidup saya, karena semuanya sudah disiapkan sama mama mertua. Nah, tapi mama mertua saya belum percaya kepada Tuhan. Lalu saya cuma bilang, Tuhan, saya punya kerinduan mereka mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Waktu saya mulai berdoa, bukannya percaya Tuhan, mama saya ya malah mengalami yang namanya kena penyakit yang tidak mudah, yaitu kanker pankreas stadium 4. Waktu dia diagnosa kanker stadium 4, saya komplain juga sama Tuhan. Memang saya rajinnya komplain ini sama Tuhan, makanya saya mau bertobat sungguh-sungguh dan saya mau belajar mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Waktu kena kanker saya cuma bilang, ya ampun Tuhan, saya minta Tuhan mama saya ini percaya Tuhan, bukan mati. Karena di otak saya kalau udah kanker, mati aja. Kanker, mati aja. Udah gitu kanker ini bukan penyakit umum yang gampang diobati di puskesmas. Kamu pergi ke puskesmas, minta obat kanker, dikasih, nggak ada. Kanker ini akan, saya bisa bayangin, menghabiskan banyak sekali finansial keuangan. Dan hari itu saya betul-betul marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kamu ini gimana? Alkitab bilang, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Ini bukan diselamatkan, malah Tuhan izinkan mama saya mati sebelum dia percaya kepada Tuhan, saya bilang. Itu pikiran saya. Akhirnya saya mulai marah, tapi kan marah tetap, mama saya mesti diobatin. Dibawa ke rumah sakit A, ke rumah sakit B. Singkat cerita, dokter di Indonesia merasa bahwa ini kita mesti cari tahu dulu apanya dan ininya, karena kankernya sudah menyebar dan bla bla bla. Akhirnya kami memutuskan di tengah-tengah keterpurukan kami nggak punya uang, karena memang sekali lagi kalau kamu bisa bicara penyakit cancer itu bicara bukan cuma 1 juta 2 juta ya. Akhirnya memutuskan untuk ayo deh coba deh kita bawa ke luar, ke Pineng, kita coba lihat di sana. Lalu akhirnya diputuskan saya yang bawa sama cici saya, ya cici istri saya, jadi kakak ipar saya
Saya berangkatlah di sana, nemenin ya mama, ngobrol segala macem. Ya itu waktu itu tuh putar lagu sampai udah lagu kayak kaset kusut ya. Putar dari A sampai B, putar lagu rohani terus sampai satu ketika dan satu titik mama tuh bingung gitu. Kenapa kok lu mau lakuin kayak begini? Dia cuma bilang begini, kalau memang Tuhan izinkan mama sembuh, mama mau percaya kepada Tuhan. Biasanya kalau orang sakit begitu Bapak Ibu ya. Kalau udah sakit, kalau Tuhan sembuhkan saya mau jadi pengikut Tuhan. Biasanya begitu. Lalu saya mulai berdamai dengan Tuhan. Lalu saya cuma bilang, Tuhan, kalau saya marah pun gak jadi apa-apa, percuma. Yang ada hati saya dongkol, makin marah sama Tuhan, makin dongkol, makin sebel. Mau baca firman makin gak enak, dengerin firman makin gak enak, dengerin lagu rohani, sembuhkanku. Tuhan yakin gak sembuh? Akhirnya saya mulai berdamai dengan Tuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Kalau mama harus pulanglah dengan cara Tuhan. It's okay. Karena memang udah gak bisa makan, itu kurus ya, itu ada foto ya, kapan-kapan kalau bisa juga saya mesti tampilin foto mama saya waktu sakit, itu kurusnya luar biasa. Dan saya melihat memang, waduh, ini saya ngomong sama istri, pengharapannya kecil. Itu manusia yang ngomong, pengharapannya kecil. Tapi apa yang terjadi saudara? Yang terjadi waktu dioperasi, operasinya gagal. Ya udah gagal dioperasi, harus di kemoterapi. Nah proses kemoterapi yang keempat atau kelima kali saya mesti bolak-balik. Dan jangan tanya ya biaya yang dihabiskan. Saya sudah habis-habisan pada waktu itu juga. Dan bukan cuma saya, satu keluarga habis-habisan. Ya, betul-betul habis sana sini. Tapi Tuhan izinkan kemoterapi keempat, mama saya mulai berangsur-angsur pulih. Kemoterapi kelima, saya mulai lihat orang di kemoterapi harusnya makin lama makin lemes, makin lama makin gak enak, makin lama makin berontok rambutnya. Nah ini kok saya melihat benar-benar kayak bersinar mukanya. Ini tambah sehat si mama. Kemoterapi 8 kali. Singkat cerita, kita cek kembali, kanker yang tadinya cukup besar di pankreas itu berubah menjadi kecil. Di saat yang sama ada teman saya, mamanya juga kena kanker, dibawa ke China. Itu sudah habis miliaran, tetap meninggal. Ya. Tapi memang diizinkan Tuhan semuanya, baik itu kita meninggal atau nggak meninggal, itu sebenarnya semua adalah bagian dari rapat rencana Tuhan. Saudara, kita nggak bisa paksa. Ternyata saudara, mama saya perlahan-lahan sembuh, pulih. Dari situ dia mulai bilang, tolong ajarin mama tentang Tuhan. Dia mulai belajar, dan hari ini mama saya melayani di salah satu gereja lokal. Dan sampai hari ini masih hidup sehat. Saya cuma bilang, Tuhan ampun. Rencana saya bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Seandainya meninggal pun saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Ada nggak kejadian yang meninggal kanker? Ada. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar, cari di internet namanya Dr. Richard Theo. Itu ada di Singapura. Dia dokter kecantikan, ya, dokter kaya raya muda. Dia disuruh ke gereja, ayo ikut Tuhan. Enggak mau, kalau bisa bilang sama pendetamu, ikutin waktu saya. Kalau mau saya mau ibadah. Buset, ya. Sampai kayak begitu. Tapi akhirnya dia kena kanker, ya, kena kanker. Dan dia bingung, padahal dia muda, ganteng, olahraga, ngerokok enggak, diizinkan kena kanker. Tapi waktu proses dia kena kanker sampai dia sembuh enggak, meninggal. Tapi kalau Anda lihat di internet bagaimana kesaksian hidup dia menjadi berkat dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Tuhan gak gagal. Kenapa? Mungkin jiwanya, tubuhnya hancur, musnah, tapi hidupnya kekal bersama dengan Bapa di surga. Dia jadi berkat buat teman-teman yang kena kanker, bahkan dia bisa kasih motivasi. Dia makin dekat sama Tuhan. Kalau memang gara-gara penyakit mendekatkan kita kepada Tuhan, ingat kita hidup paling lama puluhan tahun, tapi kita akan hidup di dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya, saudara. Yang kita tuju adalah kerajaan yang kekalnya. Bukan cuma hidup yang sekarangnya. Sekarang paling lama top, anggaplah paling top. Kamu bisa nikmatin berapa tahun? Hitung aja sendiri. Tapi after ini, nah ini seterusnya, saudara. Nah jadi mungkin gagal atau fail. Nah saya tuh punya banyak banget pengalaman-pengalaman yang rencana Tuhan itu bukan rencana saya. Ini ada teman dari New Hope juga pernah, satu ketika ada satu teman saya, dia kena HIV, masuk Usulanti Saroso. Saya dengan satu teman datengin kunjungan, terus layani, lalu kita mulai nanya. Saya panggil teman saya, ini kita mesti siapin ibadah penghiburan ini. Kena HIV sudah AIDS, dan itu parah sekali. Sampai di sana kami doain dalam nama Yesus sembuh. Padahal iman saya bilang, ini kayaknya mati. Coba bayangin, mulut dalam nama
Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Tapi iman saya bilang begitu keluar dari rumah sakit, mati ini kenapa? Dia udah kurus kering, udah napas saya. Tapi saya ngomongnya doa kan nggak bisa doa dalam nama Yesus Tuhan, panggil pula kan enggak. Kita orang Kristen kalau apalagi hamba Tuhan masuk rumah sakit doain pasti dalam nama Yesus sembuh. Padahal iman saya bilang enggak ini enggak. Keluar kamar saya diskusi sama teman saya, kita siapin ibadah penghiburan. Teman kita begini. Itu benar. Ternyata saudara, saya pikir orang ini akan mati. Sampai hari ini hidup saudara. Kena HIV, bahkan melayani satu gereja lokal, sehat. Bahkan setelah sembuh, saya minta maaf sama dia. Bro, sorry bro. Dulu gue pikir lu mati. Dalam hati gue disiapin ibadah penguburan. Kurang ajar bro. Tapi inilah Tuhan. Tuhan punya segudang rencana buat hidup saudara dan saya. Apa yang direncanakan manusia, ya kadang-kadang kita itu nggak bisa nyampe lah ke rencananya Tuhan. Yang jelas kamu percaya aja dulu dong bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kamu nggak bisa nyelamin Tuhan mau belokin kamu kemana, Tuhan mau belokin kemana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas yang harus kamu ketahui adalah rancangan Allah damai sejahtera mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan buat kehidupan kamu. Itu aja dulu, percaya bahwa Tuhan menyiapkan dan ikutin rencananya. Kalau kelihatannya sekarang, aduh saya lagi gak nyaman banget, saya lagi gak enak, trust, kata kuncinya adalah percaya saja. Percaya dan nikmati setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kamu. Nanti ada waktunya kamu akan bercerita seperti saya bercerita hari ini. Saya salah, saya seringkali salah menafsirkan apa yang Tuhan mau. Tapi ternyata saya belajar banyak saudara. Dan saya belajar artinya mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan kerjakan. Amin. Nah yang ketiga saudaraku, kenapa kita harus mengucap syukur? Alkitab katakan karena mengucap syukur itu mendatangkan damai sejahtera. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 bilang begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Waktu kamu mengucap syukur, kamu sedang melepaskan sebuah, ya kalau saya bilang hormon, di mana kamu belajar merelakan apa yang mungkin tidak nyaman dalam kehidupanmu. Jadi mengucap syukur itu Anda sedang merelakan hak Anda. Ya kan? Kalau orang mengucap syukur, hak yang harusnya Anda terima, tapi Anda tidak terima. Dan waktu Anda mengucap syukur, Anda merelakan itu dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyiapkan rancangan damai sejahtera. Jadi mengucap syukur itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Nah ini saya punya banyak sekali kejadian. Saya belajar ya ini di gereja lokal kami sedang doa pagi. Setiap pagi jam 6 sampai kurang lebih jam setengah 8 kami melakukan yang disebut dengan Coram Deo. Apa itu Coram Deo? Memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan every day. Ya. Nah satu ketika saya telepon mama saya. Ini ada satu kejadian. Saya lagi ngobrol, mau tukar pikiran sama mama saya. Tiba-tiba ya adik saya yang nomor 2, karena mama saya suka datang ke rumah adik saya. Waktu saya telepon mama saya, dia ngangkat adik saya. Nah adik saya ini unik, karena saya punya latar belakang dulu keras. Dia itu sparring partner saya. Tiap hari kalau dulu berantemnya sama dia. Jadi kami berantem ngeri banget. Karena saya dulu pecandu narkotika, kalau berantem itu suka gebuk-gebukan, pukul beneran. Nah dia tuh orangnya memang dari dulu cukup keras. Sampai satu titik waktu saya telepon mama, yang ngangkat dia. Begitu ngangkat dia ngegas. Kok? Dalam hati saya, ini orang kayaknya gak pernah dijalin sopan santun kali ya. Saya naik darah tuh, betul-betul kena ke emosi saya mulai marah-marah juga. Lu jangan kemarahan lu. Gak lama, enak kan dia begitu udah marah-marah, dia tinggal lempar handphone ke mak saya. Begitu dipegang sama mama saya kena semprot. Mak, bilangin dong. Loh, mama saya nggak ngerti apa jadi diomelin. Singkat cerita, saya marah banget. Selesai dari situ saya bilang sama istri saya langsung bilang sama istri saya, yang ini adik gue kayaknya udah kelewatan. Ini kayaknya adik gue nggak pernah disekolahin ini. Apakah dengan dia memiliki segalanya lalu dia bisa semena-mena sama gue? Gak bisa terima saya bilang. Lalu mulai apa yang saya lakukan? Saya mulai blok nomor dia. Ini baik pendeta, hamba Tuhan, punya emosi. Saya blok nomor dia. Saya blok nomor mama saya. Saya blok papa saya, akhirnya ngerempet kemana-mana semua. Lalu saya bilang sama istri saya, yang ini papa juga gak bener. Akhirnya semua gak bener aja di rumah. Papa saya blok, mama saya blok, adik saya blok, suami adik saya blok.
aja 2 biji saya blok. Serius ini saudara. Semuanya saya blok, bukan hanya WA-nya, sampai sosial medianya. Saya tidak mau lagi ada hubungan, ini pendeta. Tapi tiap pagi doa, Tuhan Yesus setia. Wih, indah banget. Tiap pagi istri saya ngomong, ya hari itu pagi-pagi doa, ada satu orang mendapatkan sebuah kebenaran firman Tuhan, diingatkan begini. Bapak Ibu, pakai Zoom ya kita ya doanya. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan saya, salah satu dari ada Bapak Ibu, ada yang saat ini lagi pakai topeng, Anda lagi kecewa berat sama keluarga Anda, istri saya harus stoik, lu yang, enak aja lu gua. Ya, setiap pagi, selama 45 hari Tuhan firman-Nya ngomongnya begitu terus, kesel saya. Ya, istri saya udah noel terus, lu, keras hati lu, batu, dia bilang gitu. Iya, tiap hari istri saya Desi itu ngomong begitu terus, sampai satu titik saya terganggu sekali dan Tuhan ingatkan saya bahwa waktu saya mulai benci, waktu saya mulai kesel dan saya nggak belajar mengucap syukur, nggak ada damai sejahtera. Percayalah. Di kantor uring-uringan, mengerjakan pekerjaan. Kenapa? Orang saya blok semua, bener-bener saya blok, udah saking keselnya. Saya ngerasa dihina. Lalu Tuhan ingatin saya satu ketika di mobil, saya lagi denger lagu, Tuhan ingetin, baru dihina. Lu hina gua aja sering banget. Baru kamu dihina. Kamu hina saya dengan kamu tiap kali berjanji melakukan tidak lagi dosa, tapi kamu mengerjakan dosa lagi. Udah, apakah bukan sebuah penghinaan buat saya? Tuhan ingetin saya itu terus. Lama-lama hati saya nggak kuat. Saya bilang, Tuhan, saya selalu bilang sama diri saya tidak mau jadi pengkhotbah yang jago ngomong tapi nggak bisa praktek dalam kehidupan saya. Saya mau belajar seperti Ed Cool bilang begini, jadilah seorang pengkhotbah yang mengkhotbahkan apa yang kamu lakukan dan melakukan apa yang kamu khotbahkan. Jadilah pengkhotbah yang berani berkhotbah, tapi itulah real kehidupan kamu sehari-hari. Bukan kamu jago di atas mimbar khotbah, tapi begitu orang lihat, lah hidupnya beda banget. Bukan. Saya selalu ngomong begitu. Dan hari itu Tuhan ingetin saya, minta ampun sama Tuhan dan mulai lakukan perbaikan ke dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan mulai belajar mengucap syukur kalau Tuhan izinkan kamu dihina, dianiaya. Bukankah itu yang aku kerjakan? Bukankah itu yang aku lakukan? Dan kamu harus mengikuti teladan saya. Saya cuma diam. Akhirnya saya memutuskan, Tuhan, saya gak mau kerasin hati. Saya mulai buka blog mama saya. Halo ma, mama saya bilang, udah marahnya. Digituin saya. Ya namanya orang tua pasti tahu lah ya. Saya mulai buka blog papa saya mulai buka sosial media. Lalu saya mulai buka semuanya. Saya ngomong sama adik saya belajar. Walaupun saya ngerasa dia yang harusnya minta maaf sama saya mau belajar minta maaf sama dia. Lalu saya mulai WA dia. Nama adik saya Sylvia, gak apa-apa kalau dia dengar ini, bahkan kalau dia nonton santai, dia juga tahu bahwa memang itu saya sudah bereskan. Saya bilang dia begini, Sil, Koko minta maaf ya, karena kemarin Koko teriak-teriak sama kamu. Saya sih harapan saya ya, dia waktu saya ngomong begitu, nih dengerin kamu Sil, kasih harapan saya. Waktu saya ngomong begitu, dia ngomong begini, iya kok, Sylvie juga minta maaf kalau kemarin Koko, Sylvie keras. Harapan saya begitu. Tapi malah yang terjadi adalah adik saya waktu saya minta maaf, Sil, Koko minta maaf. Iya kok, memang maksudnya begitu. Oh Tuhan. Tapi bukankah itu yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita? So, saudara, kita ini semua tinggal di dunia, gak ada yang kebal. Mau hamba Tuhan kek, karena itulah firman Tuhan itu harus hidup dalam kehidupan kita. Gak ada yang kebal, saudara. Kalau hari ini Tuhan ingatkan, saya juga bisa jatuh dalam dosa benci, dosa ini, dosa itu. Tapi kalau Tuhan hari ini ingatkan bahwa yuk kita mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena waktu kamu belajar mengucap syukur, setelah saya lakukan pemberesan semuanya itu, doa pagi pun hati lega, penuh sukacita. Gak ada unek-unek yang menekan saya, gak ada intimidasi yang datang, gak ada. Karena itulah pada waktu kamu belajar mengucap syukur, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan lagi gentar hatimu. Waktu kamu mengucap syukur, kamu sedang membuka pintu hadirat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Karena itu kita mau belajar mengucap syukur di tengah-tengah kondisi apapun yang Bapak dan Ibu alami hari ini. Kalau hari ini kamu sedang menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi, percayalah, sekali-kali pun Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya.
Nah, hari ini yuk kita mau belajar in everything, di dalam semua kehidupan kita. Apa yang kamu lakukan? Mengucap syukurlah dalam segala. Mari kita tundukkan kepala kita hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Saya mau mengajak setiap jemaat dimanapun kamu berada hari ini, ambil waktu sejenak untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan ada banyak perihal perkara dalam kehidupanmu, yuk kita mau belajar Tuhan. Kita mau belajar untuk terus mengucap syukur dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan, banyak hal-hal yang Tuhan izinkan kita hadapi, tapi kita mau siapkan hati kita hari ini. Percayalah, kalau kamu sedang terhimpit dengan sebuah situasi atau kondisi di mana kamu bilang, aduh Tuhan, ini berat sekali buat saya. Mulai ucapkan ucapan syukur itu keluar dari hatimu. Katakan terima kasih Tuhan. Untuk setiap hari ini, hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, bilang terima kasih Tuhan. Untuk setiap tantangan yang Tuhan izinkan datang, karena dengan itulah saya akan lebih mengenal kepada Engkau. Karena dengan itulah ajar saya makin melihat Yesus. Ajar saya makin serupa dengan Kristus. Kami mau menyerahkan setiap jemaatmu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kami belajar. Di dalam kehidupan sehari-hari kami mau praktek nilai-nilai firman. Dan saya belajar banyak hal di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Dan saya tetap melihat Kristus ada di sana. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya hari ini setiap jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan terima sesuatu yang baru daripada Tuhan menyertai kehidupanmu dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya jemaat semua yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya kita dengarkan satu firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku-suku bangsa. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu bagi kami semua, pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mau memberikan persembahan bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Memberkati juga setiap jemaat-Mu yang belum dapat memberikan persembahan. Engkau memberkati seluruh jemaat dalam setiap tugas, pekerjaan, dan seluruh kehidupan mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Untuk setiap hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna atas hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami. Di setiap kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun Tuhan di tengah pandemi Corona, kami tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu Tuhan begitu menguatkan kami, begitu memberkati kami. Di mana kami Tuhan harus mengucap syukur. Bagaimanapun keadaan kami, bagaimanapun situasi lingkungan kami, bagaimanapun kondisi
bangsa kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan atas segala sesuatu, setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kami yang kami harus hadapi tiap-tiap saat, bahkan tiap-tiap hari dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-rancangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami mau berdoa kepada Engkau Tuhan, khususnya untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Denny Tantono yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarga dan anak-anaknya Tuhan, istri, dan juga memberkati Tuhan dimanapun Tuhan percayakan hamba-Mu ini melayani, diberkati oleh Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa menjadi kerinduan-kerinduan, pergumulan-pergumulan hamba-Mu di dalam setiap pelayanan keluarga. Allah menyertai dan Allah memberkatinya. Memberkati juga Tuhan untuk setiap orang-orang yang beliau layani. Tuhan, Engkau memberkati supaya mereka semua boleh mendapatkan keberkatan dari Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga untuk Bapak Ibu Gembala kami, Pastor Daniel dan Ibu Vera. Tuhan, dua hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau urapi mereka Tuhan dalam seluruh kehidupan dan dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan bagi Engkau Tuhan. Bahkan anak-anak mereka Tuhan diberkati oleh Engkau. Kau kuatkan, Kau teguhkan, hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran bahkan seluruh hidup mereka dalam mengerjakan semua tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka untuk menggembalakan domba-domba-Mu Tuhan di GBI-TCC Puri Mansion ini Tuhan. Bersama dengan seluruh tim pengembalaan yang ada, Engkau memberkati anak Tuhan yang memberi diri, hati mereka untuk melayani Engkau Tuhan. Diberkati oleh Engkau ya Allah. Dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Engkau Tuhan, diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka juga berada saat ini Tuhan. Apapun keadaan mereka, apapun yang mereka alami hari-hari ini Tuhan, biarlah Engkau kuatkan mereka Tuhan, hiburkan mereka, biar mereka tetap mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, dan mereka tetap percaya, kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, apapun keadaan mereka, mereka tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kuatkan mereka ya Bapa, teguhkan iman mereka ya Tuhan, hiburkan mereka yang susah Tuhan. Engkau beri kelegaan bagi mereka yang berbeban berat. Engkau memberikan pengharapan bagi mereka yang berputus asa Tuhan. Ajar mereka untuk percaya bahwa ada Tuhan yang hidup, yang selalu memperhatikan, yang selalu melihat, bahkan mengetahui setiap keadaan mereka. Ada Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan anak-anaknya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk lingkungan Puri Mansion, Engkau memberkati ya Allah. Siap orang-orang, seluruh lingkungan yang ada Tuhan, Engkau memberkati. Gereja ini Tuhan menjadi garam dan terang lingkungan khususnya di Puri Mansion ini. Engkau memberkati, kemuliaan Tuhan itu nyata bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami tengah-tengah upaya Tuhan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Bapa. Dan sampai hari ini Tuhan terus diupayakan. Engkau memberkati terus pemerintah, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kebijaksanaan Tuhan untuk boleh memikirkan, bahkan boleh mengambil langkah konkret. Hal-hal apa lagi yang harus dikerjakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan, sehingga negara ini atas kehendak-Mu Tuhan boleh pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah-daerah Tuhan, bahkan sampai tingkat-tingkat RT RW Tuhan memberkati mereka.
Tuhan Kau berkati juga gereja Tuhan, yang saat ini juga Tuhan terkena dampak dari COVID-19 ini. Tuhan Kau memberkati siap hamba-hamba Tuhan. Berkati orang-orang kudus-Mu Tuhan yang ada di bangsa ini khususnya Tuhan. Supaya gereja Tuhan tetap bisa memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa ini di tengah-tengah pandemi ini. Gereja boleh bersatu, berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan dan kehendak Tuhan, dan dikerjakan, dilakukan itu dalam pelayanan nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati saudara-saudara kami, seluruh jemaat-Mu, setiap pribadi yang boleh hadir pada siang hari ini di tempat ini, yang mengikuti ibadah. Engkau mengenal setiap pribadi Tuhan yang ada di tempat ini, pergumulan mereka, kerinduan mereka, persoalan mereka, Engkau tahu ya Bapa. Engkaulah yang hadir, Engkaulah yang memberkati hidup mereka ya Bapa. Engkau yang terus-menerus menuntun hidup mereka. Dan biarlah Tuhan mereka semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dan saat ini Tuhan, sekali lagi kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudara kasih, dalam Yesus mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.